Halo teman jalanku, apa kabar hatimu hari ini? Aku tahu mungkin ada badai yang sedang kau hadapi. Masalah yang datang silih berganti membuatmu merasa seakan dunia sedang melawanmu. Dan aku pengen kamu juga tahu, kamu itu gak sendirian kok. Aku juga pernah berada di titik itu, dan kita semua pernah. Dan justru dari sanalah aku pengen mengajak kamu berbincang tentang sesuatu yang sering kita lupakan. Rasa syukur. Kita sering mengaitkan rasa syukur hanya dengan hal-hal yang menyenangkan. Saat kita mendapat kabar baik, saat doa kita terkabul, atau ketika segala sesuatunya berjalan sesuai harapan. Kita mengucap syukur. Tapi ketika gelap datang, saat masalah menumpuk, hati kita justru malah retak dan dunia terasa kejam. Syukur seakan menguap dari kesadaran kita. Padahal, justru di saat-saat itulah syukur memiliki kekuatan terbesarnya. Mari aku ceritakan sebuah kisah. Kisah dari filsuf Stoa bernama Marcus Aurelius. Ia adalah seorang kaisar Romawi yang hidup dalam tekanan luar biasa. Perang, pengkhianatan, penyakit, itu melingkupi hidupnya. Namun, di tengah itu semua, ia menulis dalam catatan pribadinya yang sangat terkenal berjudul Meditations. Dia menulis seperti ini. Halangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Bagi Aurelius nih, setiap masalah itu bukanlah tembok penghalang, melainkan pintu menuju pertumbuhan. Ia memilih bersyukur bukan hanya ketika senang, tetapi bahkan pada kesulitan. Karena di sanalah jiwanya ditempa. Atau ada kisah dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar. Ia pernah menulis, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Betapa dalam kalimat itu. Rumi seolah mengingatkan bahwa justru melalui rasa sakit, kita bisa menerima pencerahan. Bahwa luka bukan musibah semata, tapi sebuah undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Dan bukankah itu alasan untuk bersyukur? Ya, aku tahu mungkin terdengar sulit. Bagaimana mungkin bersyukur ketika kita sedang kehilangan? Bagaimana bisa berterima kasih pada semesta saat hati kita terasa hancur? Tapi disitulah letak misteri kehidupan. Masalah seringkali adalah guru yang paling keras, sekaligus paling jujur. Mereka mengajari kita hal-hal yang tidak pernah bisa kita pelajari ketika hidup hanya memberi kenyamanan. Coba pikirkan ini. Ketika kita jatuh, kita belajar arti bangkit. Saat kita kehilangan, kita belajar menghargai apa yang sebelumnya kita anggap remeh. Ketika kita gagal, kita menemukan jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bukankah itu hadiah tersembunyi? Bukankah itu alasan untuk berterima kasih? Aku ingin mengajakmu untuk melihat masalahmu hari ini dengan sudut pandang berbeda. Bayangkan setiap masalah seperti seorang guru bijak yang mengetuk pintumu. Ia datang tidak dengan hadiah yang dibungkus indah, tetapi dengan pelajaran keras yang sulit diterima. Namun, jika kau berani membuka pintu, kau akan menemukan bahwa guru itu membawa cahaya yang bisa menuntunmu ke versi dirimu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijak. Sama seperti pepatah Jepang kuno, kintsugi. Ini adalah sebuah seni memperbaiki keramik pecah dengan emas. Alih-alih menyembuhkan retakan, mereka justru menonjolkannya. Retakan itu diisi dengan emas, hingga keramik yang rusak berubah menjadi lebih indah dan bernilai. Begitu juga dengan luka. Luka dan masalah adalah retakan kita. Dan syukur adalah emas yang menyatukan kembali jiwa kita.
membuat kita lebih indah dari sebelumnya. Guys, aku tahu terkadang saat kita berada di tengah badai, ucapan syukur itu terdengar hambar. Tapi coba tarik napas dalam-dalam. Perhatikan bahwa meski dunia terasa berat, kamu masih bernapas loh. Itu adalah keajaiban yang sering kita lupakan. Hati kita, jantung kita masih berdetak. Tubuh kita masih setia menopang. Mata kita masih bisa melihat cahaya. Telinga kita masih bisa mendengar suara. Semua itu adalah hadiah kecil yang layak disyukuri. Bahkan di tengah masalah terbesar sekalipun. Aku jadi ingat pada kisah Nabi Ayub. Dalam tradisi Islam, ia kehilangan segalanya. Harta, keluarga, kesehatannya. Namun yang tidak pernah hilang adalah rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, penderitaan itu bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pemulihan yang lebih besar. Kisah itu mengajarkan syukur bukan tentang kondisi yang sempurna, tetapi tentang keyakinan bahwa ada makna di balik semua yang kita alami. Mungkin saat ini kamu sedang merasa terjebak, seperti gak ada jalan keluar. Tapi aku ingin kamu ingat satu hal. Rasa syukur bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu keluar dari kegelapan. Bersyukur bukan berarti menolak realitas atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti menerima apa yang ada, lalu memilih melihat sisi lain yang memberi kekuatan. Ketika kita mengucap syukur, energi kita berubah. Dari mengeluh menjadi menerima, dari marah menjadi tenang. Dan ketika energi kita berubah, jalan keluar seringkali muncul dengan sendirinya. Bukankah itu keajaiban kecil yang sering terjadi dalam hidup kita? Jadi, mari kita coba sekarang. Tutup matamu sejenak. Ingat satu hal sulit yang sedang kau alami. Rasakan beratnya. Jangan lari dari itu. Dan sekarang, tanyakan pada hatimu. Apa yang bisa aku syukuri dari situasi ini? Mungkin itu kesempatan untuk belajar sabar. Mungkin itu cara semesta mengajarkanmu arti kekuatan. Atau mungkin masalah itu sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi cocok dengan pertumbuhanmu. Apapun itu, temukan satu alasan untuk bersyukur. Dan ingat, gak apa-apa kalau hatimu masih terasa berat. Syukur itu bukanlah sihir yang langsung menghapus rasa sakit. Syukur adalah proses, perlahan-lahan mengubah cara kita memandang hidup. Hari ini, mungkin kau hanya bisa menemukan satu hal kecil untuk disyukuri. Besok mungkin 2, lusa lebih banyak lagi, sampai suatu saat nanti, kau menyadari bahwa hidup ini, bahkan dengan segala masalahnya, itu adalah hadiah. Sekarang, aku ingin menutup percakapan ini dengan beberapa afirmasi. Kamu bisa juga mengulanginya dalam hati atau dengan suara pelan. Biarkan kata-kata ini menjadi energi yang menyenangkan jiwamu, yang menenangkan jiwamu. Aku bersyukur untuk setiap napas yang masih menghidupkanku. Aku bersyukur untuk setiap masalah, karena di dalamnya ada pelajaran berharga. Aku bersyukur untuk luka, karena melalui luka, aku menemukan cahaya. Aku bersyukur meski dalam kesulitan, karena aku tahu diriku sedang bertumbuh. Aku bersyukur untuk hidup ini, dengan segala keindahan dan tantangannya. Teman jalanku, ingatlah, badai tidak pernah datang untuk selamanya. Hujan selalu reda, dan matahari akan terbit lagi. Selama kita belajar bersyukur, bahkan di tengah masalah, kita akan selalu menemukan kekuatan untuk berjalan maju. Jadi, pesanku jangan menyerah,
Syukurmu hari ini adalah cahaya kecil yang akan membawamu menuju hari yang lebih terang besoknya. Aku selalu bersamamu dalam perjalanan ini. Kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Dan untuk itu, aku bersyukur kamu menemukan video ini. Sampai jumpa di video jalan afirmasi lainnya.